Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi ini masih sore ya teman-teman ya. Tadi saya mau ambil video saat saya jalan ke sini, tetapi hujan, tiba-tiba hujan teman-teman, hujan deras. Dan ketika saya sampai sini sudah terang ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau saya langsung ambil video di sini saja. Kita akan berkenalan dulu teman-teman. Siapa dia sebenarnya? Maaf, ini dengan siapa? Aku, Ontoseno. Ontoseno. Kenalkan, saya Arya Prana. Jadi kamu yang bernama Arya Prana? Iya. Saya datang kemari atas dasar informasi dari santri-santri saya. Jadi, apakah benar Anda ini sebagai pengikutnya Ki Gondo? Benar sekali. Benar. Aku pengikut Ki Gondo. Dan aku membuka praktek ini semenjak Gondo mati. Oh, membuka praktek semenjak Gondo mati. Dan itu pun kamu yang membuat Gondo mati. Gondo mati karena racun ya, bukan karena saya. Sekarang begini, saya mau tanya lagi. Apakah benar yang lain-lain itu pada membuka praktek semua? Benar. Benar. Semua dukun yang tersisa di Gunung Santet itu buka praktek masing-masing. Kenapa kalian buka praktek? Itu sudah tujuan kami. Walaupun Gondo sudah mati, tapi kami pengikut setia Gondo akan terus melanjutkan apa tujuan dari Ki Gondo, yaitu menghasut, menjerumuskan orang-orang yang mengikuti aliran. Terus kalian ini dari para pengikutnya Gondo sekarang buka praktek semua? Nah, Semuanya? semua buka praktek. Oh, semua buka praktek. Jadi tujuan kalian buka praktek itu untuk apa? Tidak lain lagi, dikit demi sedikit kita akan menjerumuskan orang mengikuti aliranmu dengan cara mereka datang kemari. Oh, orang datang ke sini, Kesah datang ke sini minta apa mereka? banyak. Apa yang mereka minta kami lakukan. Oh, begitu. Jadi sudah berapa lama buka praktek ini? Semenjak Gondo mati. Oh, semenjak Gondo mati. Jadi belum lama. Siapa nama kamu? Ontoseno. Ya teman-teman, jadi saya ini datang ke kediamannya Ki Ontoseno. Dia ini adalah seorang pengikutnya Ki Gondo. Jadi rata-rata pengikutnya Gondo ini teman-teman, ketika Gondo itu mati karena racunnya, mereka ini membuka praktek. Jadi belum lama teman-teman. Dari semenjak Gondo itu mati, tewas, mereka ini buka praktek untuk masih tetap menyebarluaskan ya begitu. Jadi yang mana saya datang kemarin itu atas dasar informasi santri saya yang kemarin saya suruh selidiki ya. Jadi warga-warga sekitar Gunung Santet itu pada punya nomor saya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa mereka tuh pasti hubungi saya begitu ya. Saya belum sempat review atau datang ke kampung-kampungnya itu teman-teman karena masih sibuk, masalah pemesanan itu banyak sekali. Seperti apa yang saya ucapkan waktu itu ya. Saya akan tunjukkan kampung yang memang belum ada agama. Mereka tidak mengenal agama teman-teman. Mereka masih percaya dengan leluhurnya begitu. Jadi saya masuk ke dalam situ untuk memperkenalkan Islam teman-teman. Dulu saya pernah cerita itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti saya itu teman-teman tahu cerita itu. Saya pernah mengatakan bahwasannya di kaki Gunung Santet itu, nggak jauh dari gunung itu ada sebuah kampung yang memang masih meyakini atau percaya dengan leluhurnya, tetapi mereka tidak mempunyai agama begitu teman-teman ya. Jadi itu tadi saya belum sempat datang ke sana, tetapi saya terus memberikan masukan-masukan atau mempelajari Islam, tentang agama Islam itu begitu teman-teman ya. Jadi santri saya itu kadang 1 minggu sekali ke sana, tetap mereka silaturahmi dan juga untuk memperkenalkan agama Islam itu sendiri begitu teman-teman. Ya, jadi kita datang kemari teman-teman. Itu menurut atas dasar ternyata benar
Mereka ini membuka praktek perdukunan, teman-teman ya. Mereka membuka praktek perdukunan karena tewasnya Gondo. Mereka nggak tahu lagi jalan-jalan ini, teman-teman. Mungkin karena Gondo mati, mereka mencari penghasilan dengan cara membuka praktek perdukunan begitu. Kamu nggak takut apa lumpuh seperti Gondo? Lumpuh dengan asmo, seperti asmo dengan teman-teman kamu yang lainnya? Semasa hidupnya Ki Gondo tidak pernah mengajari kami dengan ketakutan. Oh begitu. Jadi setelah Gondo terkena racun itu tidak lama dia tewas. Benar. Begitu. Kan kalian tahu racun itu terbuat dari apa, ya kan? Benar, kami semua mengetahui racun itu terbuat dari apa. Dan juga Gondo yang punya penawarnya, Hanya Ki Gondo yang mengetahui penawar itu. ya kan? Jadi saya tahu. Itu kalian dapat tulang manusia itu dari mana? Pertanyaan saya. Apakah dari tumbal-tumbal atau bagaimana? Di masa dulunya. Kami mendapatkan tulang belulang itu dari hasil kami menumbalkan orang di Gunung Santet. Oh begitu. Jadi teman-teman, ya, kenapa ada tulang belulang di situ? Ya dulu Gondo ini masuk ke dalam Gunung Santet itu sudah hampir 30 tahun. Jadi 30 tahun yang lalu, ya. 30 tahun yang lalu itu masih banyak orang melakukan pesugihan. Tetapi di zaman sekarang, alhamdulillah orang-orang itu tidak percaya dengan pesugihan, tapi masih ada saja yang percaya. Intinya saya datang kemari, saya menantang kamu. Mampu nggak ilmu kamu? Bukan saya. Mentang-mentang kamu bisa mematikan Gondo dan menemukan guru besarnya. Setelah itu saya nanya kamu. Memang kenapa? Kalian sudah banyak zalim kepada orang. Jangan meremehkan keilmuan yang kau miliki. Terus, ilmu apa kamu? Saya tahu ilmu-ilmu kalian itu seperti apa. Sama dengannya Gondo itu dan Asmo. Saya tahu ilmu-ilmu kalian. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qatala bil fa'in tawla faqul hasbiyallahu min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qala fa inna lahu asbah syarri ma khalaq asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Jangan penyesalan aku ya. Allahu Akbar. Saya akan coba kunci badannya teman-teman. A'udzu bikalimati. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla liman nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla liman nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla liman nasir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikrullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi tadi saya sudah ceritakan ya kenapa saya bisa tiba-tiba ada di sini, ya. Dan juga saya mohon maaf kepada orang-orang yang sudah mau datang ke tempat saya, tetapi saya belum bisa terima tamu dulu. Saya mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya teman-teman ya, karena mungkin orang itu tidak mengikuti apa yang saya bicarakan dalam video saya teman-teman. Jadi mereka itu tanya alamat terus mereka datang, tanya alamat terus mereka datang, begitu teman-teman, tidak ada konfirmasi. Terus terang saja teman-teman, saya kalau tidak ada konfirmasi ya dengan tujuannya, saya tidak akan terima teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin datang ke tempat saya itu bilang dulu tujuannya apa, begitu. Bukan saya mau menghindar, tidak, karena banyak sekali yang harus saya urusi teman-teman ya. Jadi kalau ada tujuan, yang memang ada tujuan, 3 hari atau 5 hari sebelum teman-teman datang ke tempat saya, teman-teman sudah konfirmasi dulu. Saya ingin datang di tanggal sekian. Ya, apabila meleset di hari besok bisa, begitu teman-teman. Yang jelas ada konfirmasi dulu. Banyak yang datang ke tempat saya tidak ada konfirmasi, jadi saya pergi teman-teman ya. Posisi saya lagi pergi, saya tidak ada di Padepokan. Ya teman-teman ya. Jadi mereka datang itu dengan gimana teman-teman ya, saya tidak bisa menemuinya karena mereka tidak ada konfirmasi. Kecuali teman-teman sudah konfirmasi, teman-teman bilang saya mau datang di tanggal sekian, di tanggal sekian ya, di tanggal sekian nanti saya akan siapkan waktunya, begitu teman-teman. Jadi tidak bisa selalu saya bertemu setiap saat, saya tidak bisa teman-teman, karena banyak yang harus saya urusi. Begitu juga ditambah lagi belakangan ini banyak sekali permintaan minyak bidara teman-teman, dan juga ada yang request untuk ukuran lebih besar. Oke, nanti saya akan coba buatkan yang ukuran lebih besar dan juga yang ukuran lebih kecil teman-teman ya. Jadi saya bisa membantu di kalangan orang-orang yang memang kurang mampu teman-teman ya. Intinya itu saja. Saya tidak minta bayaran, saya hanya minta ganti teman-teman, mengganti bahan bakunya saja, begitu teman-teman. Memang benar niat saya menolong, tetapi bahan baku juga harus kita pikirkan teman-teman. Itu sangat sulit bahan baku itu dibuat. Intinya begini teman-teman, bahan baku itu bisa dibuat dari 1 ton kelapa hanya menjadi 100 liter ya. Dari 1 ton kelapa teman-teman, itu pun 100 liter masih kita saring lagi, bisa jadi 70 liter, bisa jadi 80 liter, begitu ya. Karena banyaknya pertanyaan, jadi saya jelaskan di sini teman-teman ya. Bukan berarti saya setiap syuting, setiap bertemu dukun saya selalu bicara minyak bidara terus, tidak teman-teman ya. Saya hanya menjelaskan orang-orang yang bertanya terus seperti itu teman-teman ya. Jadi saya jelaskan memang permintaan minyak bidara ini banyak sekali ya. Di luar sana pun banyak teman-teman yang bisa membuat minyak bidara, banyak. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah kok tempat saya mahal sekali ya. Itu di luar sana juga banyak yang menjualnya dengan harga yang begitu murah, banyak teman-teman. Tetapi saya tidak bisa menjamin kualitasnya dan khasiatnya seperti apa, kandungannya seperti apa ya. Karena saya membuat itu dari tangan saya sendiri. Dari saya pengambilan bahan, dari saya pengekstrakan bahan, dari saya penyaringan bahan sampai dia jadi minyak, itu saya sendiri yang mengerjakan teman-teman, dan dibantu oleh para santri saya teman-teman ya. Jadi seperti itu masalah minyak bidara itu memang luar biasa, dan juga orang-orang yang sudah meminumnya banyak sekali perkembangan, perubahan, khususnya orang-orang yang kolesterol, paru-paru, terus dia jantung ya. Karena VCO itu teman-teman, itu baik sekali untuk jantung. Kalau teman-teman kurang percaya, silakan teman-teman tanyakan di medis. VCO itu sangat baik sekali untuk jantung, untuk kolesterol, untuk diabetes ya. Banyaknya juga yang mengirimkan kepada saya masalah penyakit kolesterol, udah kadar gula udah hampir 700, 500, itu banyak sekali. Dengan mengkonsumsi minyak bidara ya, kadar gula turun teman-teman ya. Teman-teman ya, sekarang teman-teman pikirkan saja, teman-teman berobat di rumah sakit
ya habisnya banyak. Begitu juga dengan obat lain. Tidak cukup dengan satu botol, tidak cukup dengan satu obat saja, ya. Jadi karena banyaknya mengatakan mahal sekali, rugilah, inilah, itulah, saya tidak jadi masalah itu teman-teman. Yang jelas teman-teman mau memesan silahkan, tidak juga ya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari obat yang lain juga tidak apa-apa, saya tidak pernah melarang. Toh niat saya dari awal tidak menjual ya. Karena banyaknya permintaan, mau nggak mau saya harus bantu mereka begitu. Saya tidak mengambil untung sedikit pun ya, saya hanya minta kembalikan saja bahan-bahan yang saya buat teman-teman, seperti VCO itu sendiri, terus dari ekstrak bidara. Kita mengekstrak bidara itu teman-teman, itu sulit teman-teman. Dari satu baskom itu ya, satu wadah itu daun bidara, belum tentu keluar 100 mili, belum tentu teman-teman. Dia sedikit sekali keluarnya, bisa sampai hanya 20 mili, 30 mili. Itu sangat sulit sekali untuk kita ekstrak teman-teman. Yang bagus itu diekstrak. Banyak juga ada orang yang dibiarkan saja, diendapkan selama 1 minggu atau 1 bulan. Yang paling bagus diekstrak teman-teman. Jadi saripatinya yang kita ambil, begitu ya. Ini penjelasan tentang masalah minyak bidara. Kalau teman-teman ngerasa harganya mahal, monggo silahkan teman-teman cari tempat lain yang lebih murah. Kalau teman-teman ngerasa cocok dengan apa yang saya buat, insya Allah kita sama-sama ikhtiar, kita mencari kesembuhan teman-teman. Tidak ada jalan yang tidak mungkin teman-teman. Semua bisa dilakukan kalau Allah berkehendak. Intinya kita minta izin kepada Allah, itu saja. Masalah murid-murid Gondo ini sudah tidak akan ada habisnya teman-teman. Mereka tetap saja membuka praktek. Ternyata ada ratusan lebih. 6 bulan saya pengejaran Ki Gondo, itu sudah dihitung teman-teman. Kalau 1 bulan 30 dukun saja, 30 kali 6 sudah berapa? Sudah banyak sekali berarti orang-orang dalam gunung itu. Memang gunungnya besar. Ya, dia tidak tinggi tapi dia lebar seperti bukit. Ya namanya kalau saya bilang sih bukit. Tetapi mereka mengatakan itu adalah gunung, begitu teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka kunciannya. Ini energinya sudah terkuras. Dia sudah mulai lemas teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Mana ilmu Gondo itu? Saya sudah tahu ilmu kalian itu. Ilmu kalian itu sama saja, tidak akan mampu. Jangan meremehkan. Ya sudah, buktikan. Kalau memang kamu nggak mau diremehkan, buktikan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma subhanallah. Allah. Allahu Akbar. Maju. Subhanallah. Indah masya. Kita lumpuhkan ya teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Allah. 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 Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Kul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadaran abad-abadan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, tinggikan kuasamu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Ya teman-teman nih, itu tadi masalah Gondo ini ya. Masalah Gondo itu tetap saja kita harus ratakan semuanya. Mau dia pengikutnya, buka praktek, mau di mana kita datangi. Oke ya teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut sama dukun kalau kita kenal dengan Allah. Tapi kalau kita ragu dengan Allah, kita maka akan takut sama dukun. Jangan sama dukun, sama setan aja kita takut teman-teman. Intinya jangan pernah takut sama hal-hal seperti itu. Walaupun kita orang awam, kita serahkan semua kepada Allah ya. Hidup mati kita serahkan semua kepada Allah ya. Bukan dukun yang atur semua itu teman-teman. Yang atur semua itu adalah Allah ya. Dari rezeki sampai kita mati pun itu Allah semua teman-teman ya. Jadi jangan semata-mata karena saya datang ke dukun saya bisa ini. Jangan teman-teman, jangan seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu, saya tutup dulu ya teman-teman ya. Pemesanan minyak bidara semakin hari semakin banyak, dan alhamdulillah banyak juga orang yang sudah membuktikan masalah minyak itu. Saya tidak promosikan, saya bicara apa adanya ya. Masalah jantung mereka sudah habis 10 sampai 12 botol,
dan alhamdulillah mereka sudah pulih seperti biasa lagi, sudah normal seperti biasa lagi. Bahkan dari medis pun mereka kaget kok bisa sakit yang sudah kanker itu teman-teman ya. Kemarin itu saya diceritakan orang yang datang ke tempat saya, kanker stadium sudah akhir ya, dan alhamdulillah atas izin dari Allah semua bisa sembuh teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman kalau teman-teman ingin usaha. Kalau kita ingin berobat jangan pelit teman-teman ya, kalau bisa tuh berapapun saya keluarkan yang jelas saya harus sembuh. Intinya semangat di situ teman-teman. Jangan sampai kita hanya terbentur biaya, kita jadi malas untuk berobat begitu. Ya intinya dengan cara apapun, bukan hanya dari minyak bidara, dari obat saja, dari ramuan apapun kita lakukan semuanya teman-teman. Ya banyak sekali jalan untuk kita berusaha sembuh, itu banyak teman-teman cara untuk kita sembuh. Olahraga ya untuk kita membakar lemak atau apapun itu teman-teman ya. Intinya itu saja teman-teman. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Ya, jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, silahkan hubungi WhatsApp saya, ada di deskripsi video yang ada di video ini ya. Pemesanan juga dari situ, insya Allah nanti saya akan coba balaskan satu persatu. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.